coronavirus. COVID-19. Apa sih itu sebenarnya? COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease tahun 2019. Nah, COVID-19 ini awal mulanya dari mana sih? Awal mulanya bermula dari negara Cina atau Wuhan, lalu lanjut tersebar ke Asia, Eropa, hingga ke seluruh dunia. Nah, pada salah satu tugas akhir mata kuliah Literasi Data dan Intelijensi Artificial atau LIDIA, kami mengangkat judul Korelasi Tingkat Kematian dan Kesembuhan Pasien COVID-19 dengan Kerapatan Populasi Wilayah Berdasarkan Analisis Deskriptif dan Regresi di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur pada bulan Januari hingga September 2022. Seperti yang kita tahu, COVID-19 adalah sebuah wabah atau penyakit yang sempat membuat geger dunia, salah satunya Indonesia pada tahun 2019 sampai 2022. Hal tersebut dikarenakan penyebaran yang sangat luas, cepat, dan memakan banyak sekali korban. Oleh karena itu, kami berharap lewat laporan data ini, kami dapat menambah urgensi masyarakat tentang penyebaran COVID-19 dan berharap mereka dapat membuat langkah preventif di masa yang akan mendatang. Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang, data yang kami gunakan merupakan data COVID-19 di Indonesia dari 1 Maret 2020 sampai dengan 16 September 2022. Data ini bersifat time series dan dalam format CSV atau comma separated values serta terdiri atas 38 variabel. Data kami berjumlah 31.823 baris, 38 kolom, dan berukuran 1,253 kilobyte. Secara umum, data ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis umum, yaitu data kategori dan data kuantitatif. Untuk data kategori bersifat ordinal atau kategori ordinal, contohnya atribut date atau tanggal, karena memiliki urutan kronologis yang jelas. Sedangkan untuk contoh kategori nominal atau tidak memiliki urutan, contohnya location, province, dan country. Untuk data kuantitatif, ada yang bersifat discrete maupun continue. Untuk contoh data discrete, meliputi new cases, new death, dan new recovered. Sedangkan untuk data kuantitatif continue, contohnya area dan population density. Dalam tugas ini, kami menggunakan metode PPDAC, yaitu Problem, Plan, Data, Analysis, dan Conclusion. Kami mengumpulkan data sekunder dari Kaggle tentang hubungan tingkat kematian dan kepadatan penduduk di DKI Jakarta dan di Jawa Timur pada periode Januari sampai dengan September tahun 2022. Setelah data terkumpul, kami melakukan data cleansing menggunakan Python agar data lebih valid dan hasil analisis lebih akurat. Selanjutnya, data diolah menggunakan spreadsheet untuk membuat statistik deskriptif, visualisasi grafik. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu data preparation yang mencakup data cleaning, data reduction, dan lain sebagainya. Lalu ada analisis dan modeling regresi linear. Nah, berangkat dari data awal yang dimensinya menurut saya lumayan besar, yaitu 35 kolom dikali 31 ribuan baris, apabila harus menggunakan Excel itu kurang efisien. Maka di sini prosesnya saya menggunakan murni olah data dari Python atau bahasa pemrograman. Dengan tools yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Lalu, untuk hasil data preparation dari dimensi yang tadi itu terbagi menjadi kedua dataset baru dengan dimensi masing-masing itu 15 kolom dikali 244 baris. Itu ada dua dataset dari Jakarta dan Jawa Timur. Pada bagian analisis deskriptif, kami membandingkan dua provinsi dengan karakteristik demografis yang sangat berbeda. Yang pertama DKI Jakarta dengan kepadatan 16.324 jiwa per kilometer dan Jawa Timur yang jauh lebih rendah, yakni hanya 847 jiwa per kilometer. Selisihnya ini hampir 19 kali lipat. Kemudian selama periode Januari hingga September 2022, DKI Jakarta ini mencatat rata-rata 2.231 kasus baru per hari, jauh di atas Jawa Timur yang rata-rata hanya 828 kasus per hari. Meskipun jumlah kasusnya ini lebih tinggi, Jakarta ini justru mencatat case fatality rate yang lebih rendah, yakni hanya 1,23% dibandingkan Jawa Timur yang sebesar 5,71%. Kedua provinsi ini sama-sama mengalami puncak kasus pada Februari 2022 akibat gelombang Omicron. Namun uniknya, puncak kematian di Jawa Timur ini baru terjadi pada Maret 2022, menunjukkan adanya jeda di antara lonjakan kasus dan meningkatnya angka kematian. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepadatan populasi mempengaruhi jumlah kasus, namun belum tentu meningkatkan tingkat keparahannya. Kemudian untuk regresinya sendiri, karena masih berupa model regresi
regresi sederhana, kami masih menggunakan model regresi linear dengan persamaan Y sama dengan A plus BX. Lalu untuk variabelnya sendiri, variabel X yaitu variabel bebas berupa penambahan kasus harian di dua provinsi tersebut, dan kemudian variabel Y atau variabel terikat itu berupa variabel kematian harian dan kesembuhan harian di dua provinsi tersebut. Lalu untuk tiga fokus utama yang kami analisis itu adalah slope atau kemiringan, kemudian yang kedua adalah koefisien determinasi atau R kuadrat atau kecocokan model ya, dan kemudian yang ketiga adalah P value. Nah, dari tiga variabel tersebut yang kami dapatkan utamanya pertama adalah slope atau kemiringan kematian di Jawa Timur itu lebih tinggi daripada di Jakarta. Kemudian untuk R kuadrat atau kecocokan model kesembuhan di Jawa Timur itu jauh lebih tinggi, yaitu 80%. Dan untuk kematiannya malah lebih rendah, yaitu di bawah 35%. Dari hasil analisis yang kami lakukan, terlihat kalau kepadatan penduduk cukup berpengaruh terhadap jumlah kasus COVID-19 di DKI Jakarta dan Jawa Timur selama Januari sampai September 2022. DKI Jakarta cenderung memiliki jumlah kasus yang lebih tinggi karena mobilitas dan interaksi masyarakatnya juga lebih besar. Sementara itu, data di Jawa Timur terlihat lebih fluktuatif atau naik turun pada beberapa periode tertentu. Nah, menurut teman-teman, kenapa daerah dengan penduduk yang lebih padat bisa lebih rentan terhadap penyebaran COVID-19? Betul, karena kontak antar individu jadi lebih sering terjadi, sehingga resiko penularannya juga meningkat. Selain itu, dalam penelitian ini kami juga menggunakan artificial intelligence dan bahasa pemrograman Python untuk membantu proses pengolahan data, mulai dari data cleansing, visualisasi grafik, sampai analisis regresi. Dengan bantuan teknologi tersebut, proses analisis data menjadi lebih cepat dan efisien. Jadi, melalui penelitian ini, kami dapat memahami bahwa analisis data memiliki peran penting dalam melihat pola penyebaran penyakit dan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menghadapi masalah kesehatan di masa mendatang.